Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita seluruhnya pendengar renungan pagi dalam channel YouTube Pendeta Mangatur Manurung. Semoga kita semua dalam keadaan penuh sukacita yang daripada Tuhan kita. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan kita dalam berkarya sepanjang hari ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyinya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pernah di suatu daerah ada sebuah bangunan gereja yang sedang direnovasi. Bangunan lama memang sudah agak tua dan tidak cukup luas untuk menampung pengunjung kebaktian yang terus bertambah. Sudah hampir 2 tahun renovasi berjalan, namun renovasi itu tidak selesai juga. Persoalannya adalah dana. Anggaran yang ada tidak mencukupi. Sumbangan ataupun donasi yang masuk pun tidak seberapa pula, sehingga tidak mencukupi pembangunan tersebut. Di tengah kebingungan untuk mencari dana agar menyelesaikan renovasi pembangunan gereja tersebut, tiba-tiba terjadi kerusuhan di sekitar bangunan gereja tersebut. Sekelompok orang dengan beringas menghancurkan bangunan gereja itu. Majelis dan warga jemaat cuma bisa menangis, meratap kesedihan, melihat puing-puing bangunan tersebut. Dalam hati mereka berkata, mengapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi? Mereka kehilangan semangat. Tetapi kejadian itu disorot oleh media massa. Itu diberitakan media massa, diberitakan di media online, sehingga hal itu menjadi topik-topik diskusi yang hangat di media online ataupun di internet. Dan dari topik diskusi itu, akhirnya mereka pada membuka hati untuk menyumbang kembali gereja itu. Dan sumbangan mengalir dari mana-mana. Dan dalam beberapa bulan, sumbangan yang terkumpul itu bisa untuk membangun gereja itu bahkan jauh lebih baik dari apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Akhirnya bangunan gereja itu dibangun kembali, bahkan lebih baik dari yang direncanakan sebelumnya. Sangat mengejutkan bukan? Dan tidak masuk akal. Mungkin hal inilah yang kita lihat dari cerita tadi. Dalam pergumulan yang bisa dikatakan seperti kiasan, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Yang dirasakan oleh majelis gereja dan warga jemaat gereja tersebut, justru itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebesarannya, dan untuk menyatakan kemahakuasaannya. Cara kerja Tuhan untuk menolong atau melepaskan kita dari pergumulan kesulitan terkadang jauh dari bagaimana seperti yang kita pikirkan. Hal ini jugalah yang terjadi dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka terbuang ke Babel karena kejahatan dan dosa mereka terhadap Tuhan, mereka merasakan pengalaman hidup yang begitu menyakitkan. Mereka kehilangan identitas sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka ditindas, mereka diperbudak. Namun Tuhan yang Maha Kasih mendengarkan doa orang-orang yang tetap setia kepadanya. Dan dengan dorongan kasih-Nya, dan demi namanya yang agung dan mulia, serta untuk menunjukkan kedaulatannya untuk segala sesuatunya, Ia bertindak, melepaskan Israel dari kesulitan dan keterpurukan itu. Dan tidak tanggung-tanggung, Tuhan menyelamatkan bangsa itu dengan cara yang mungkin sulit untuk mereka mengerti.
Kores, raja Persia, bangsa penyembah berhala yang tidak mengenal Allah yang disembah oleh orang Israel, dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa itu dari pembuangan tersebut. Tuhan memilih dan menetapkan Kores sebagai hambanya untuk menggenapkan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui para nabinya. Dikatakan bahwa Tuhan menggerakkan hati Kores agar ia mau mengembalikan umat Yehuda dari tempat tawanan di Babel ke negeri mereka di Yehuda. Artinya, awalnya tadi Kores keras hati. Ia tidak ingin melihat orang-orang Yehuda yang merupakan tawanan di Babel kembali ke negerinya. Namun, karena Tuhan menggerakkan hatinya, maka Kores tidak dapat menolak. Tuhan menguasai Kores sedemikian rupa, sehingga ia menyampaikan pesan untuk diumumkan ke seluruh daerah kekuasaannya untuk memulangkan kembali umat Israel. Bisa bayangkan apa reaksi umat Israel ketika Allah menyatakan akan memilih dan mengurapi Kores untuk menyelamatkan mereka dari pembuangan? Mungkin sekali reaksi umat Israel terhadap rencana Allah ini justru negatif. Bagi mereka, bagaimana mungkin Allah memakai orang yang bukan Israel, yang tidak mengenal Allah untuk menjadi juru selamat mereka? Namun, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan kita berdaulat dan berkuasa untuk memakai siapa saja. Seperti kekuasaannya atas terang dan gelap, atas kemujuran dan malapetaka, dan atas seluruh alam semesta ini. Sedemikian pula lah kekuasaannya atas Kores. Kores adalah alat di tangan Tuhan yang dipakai untuk kebesaran dan kemuliaannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, keadaan sulit ataupun krisis mungkin dialami oleh hampir setiap orang, termasuk kita. Bentuknya bisa beraneka rupa. Dan sering sekali ketika kesulitan dan krisis itu menghimpit kita, kita putus asa. Sering sekali kita merasa tidak ada jalan keluar. Bahkan sering kita meragukan kuasa Tuhan untuk menolong atau melepaskan kita dari masa-masa sulit tersebut. Bagaimana mungkin Tuhan akan menyelamatkan kita? Namun, ingatlah, alangkah sia-sianya jika kita terus menerka-nerka bagaimana Tuhan sanggup menolong kita untuk lepas dari kesulitan, untuk lepas dari masalah yang tengah kita gumuli hari ini. Alangkah ironisnya jika kita merasa putus asa bahwa masalah kita tidak akan mampu terpecahkan. Mungkin kita bisa memakai logika kita yang paling mutakhir untuk menganalisa masalah yang tengah kita hadapi hari ini. Dan mungkin logika kita berkata bahwa apa yang kita alami tidak lagi memiliki pemecahan atau jalan penyelesaian. Namun di tangan Tuhan, jalan penyelesaian itu pasti ada. Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil, segalanya mungkin. Dan Tuhan bisa memakai orang-orang atau hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan menjadi saluran berkat-Nya untuk menolong, melepaskan kita dari kesulitan tersebut. Kita tidak akan pernah bisa mengukur Tuhan. Jarak antara kemampuan logika kita dan kemampuan Tuhan itu bagaikan bumi dan langit, tidak terselidiki dan tidak terselami. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Siapapun yang dipilih Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya guna memulihkan kehidupan umat-Nya, pasti tidak akan dapat menolak. Sebab kuasa dan kekuatan Tuhan terlalu besar dan tidak dapat dilawan oleh manusia. Tuhan berdaulat penuh untuk apa yang ada di dalam bumi dan juga segala isi dunia ini. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita jalani kehidupan satu hari ini dengan penuh rasa optimis dan katakan, betapa agungnya Engkau Tuhan yang akan memampukanku melewati hari ini. How great is our God. Tuhan memberkati kita semua.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat penuh atas segala sesuatu yang ada Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha agung. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Oleh karenanya Bapa, lewat firman-Mu kami diajarkan untuk selalu optimis di dalam menjalani kehidupan, terlebih apa yang boleh kami lakukan satu hari ini. Karena kami yakin penyertaan Tuhan yang akan memampukan kami. Oleh karenanya biarkanlah Tuhan kami selalu berserah kepadamu. Kami selalu mengandalkan Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati aktivitas kami. Berkati keluarga orang-orang yang kami kasihi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.